Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertama untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Kita mulai dari bab yaitu deret Fourier. Jadi latar belakang kenapa kita harus belajar deret Fourier adalah banyak sekali materi terutama di bidang fisika yang kita tekuni sekarang ini itu berkaitan dengan yang namanya persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombangnya itu bukan persamaan gelombang yang sederhana sebagaimana yang sudah kita kenal waktu SMA, itu tidak, ya. Jadi persamaan gelombangnya itu cenderungnya lebih kompleks. Apalagi kalau misalkan bentuk gelombangnya nanti berbeda-beda. Ada yang berbentuk sinusoidal, ada yang berbentuk kosinus, ada yang berbentuk kotak, dan yang lain-lain. Maka susah bagi kita untuk bisa menentukan persamaan tersebut secara langsung tanpa menggunakan metode yang lain, ya. Nah, di sini deret Fourier hadir untuk mempermudah kita biar kita bisa membuat persamaan dari suatu gelombang tersebut dengan mudah. Nah, jadi apapun bentuk gelombangnya, yang penting kita masukkan ke dalam deret Fourier, maka kita bisa mendapatkan persamaan gelombang tersebut. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui matematika dasar yang diperlukan supaya nanti kita mudah untuk membuat persamaan tersebut, ya. Nah, matematika dasar yang pertama yang perlu kita kuasai yaitu ortogonalitas fungsi trigonometrik, ya. Saya slideshow. Nah, jadi yang pertama adalah di sini ada integral cos mx dx dari min pi sampai pi. Nah, ini perlu kita buktikan, ya, kenapa kok integral cos mx dx dari min pi sampai pi itu hasilnya sama dengan 0. Jadi cos mx kalau diintegralkan kan menjadi 1/m, cos diintegralkan menjadi min sin, ya. Nah, nanti x-nya diganti min pi sampai pi. Maka sin kalau sinnya itu 180 atau min 180, maka hasilnya pasti akan 0, ya. Oke, jadi ini mudah untuk pembuktiannya. Kemudian untuk sin, ya. Untuk sin sendiri, kalau kita integralkan menjadi 1/m, sin itu diintegralkan jadi cos mx gitu. Terus kita masukkan yaitu batasnya dari min pi sampai pi. Maka nanti bisa didapatkan yaitu 1/m cos m min pi dikurangi cos mp, ya. Nah, cos min mp itu ya hasilnya nanti cos mp, sehingga cos mp dikurangi cos mp, maka hasilnya akan 0, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya integral cos mx dan integral sin nx dx. Nah, ini di sini juga sama dengan 0. Jadi ini ya juga perlu kita buktikan kenapa sih cos mx dikali sin nx itu nilainya sama dengan 0. Nah, di sini sudah diuraikan, di mana cos mx itu bisa diuraikan menjadi eksponen imx ditambah eksponen min imx dibagi 2. Ini kenapa bisa diuraikan seperti ini? Ini materinya di Fisika Matematika 1 di bab bilangan kompleks, ya. Kemudian sin nx itu diubah menjadi eksponen inx min eksponen min inx dibagi 2i, seperti ini. Kemudian kita kalikan silang, ya. Dimana kalau imx dikali dengan inx menjadi im plus nx gitu. imx dikali dengan min inx dan seterusnya, ya. Jadi ini dikali-kali silang. Nah, semuanya itu bisa dimisalkan dengan eksponen ikx. Jadi hasil perkaliannya itu bisa dimisalkan dengan ikx. Nah, ini kalau eksponen ikx saya integralkan itu menjadi 1/ik eksponen ikx. Kalau saya masukkan batasnya ternyata hasilnya adalah 0. Maka hasil dari cos mx sin nx ini hasilnya pasti akan 0, ya. Karena setiap ruas ini kalau dimisalkan dengan ikx nilainya akan 0 semua, ya. Oke, itu bilangan kompleks, ya. Untuk
aturan bilangan kompleks untuk mencari integral min pi sampai pi cos mx sin nx dx. Nah, selanjutnya ada cos mx dan cos nx. Nah, kalau cos mx cos nx sama cara menguraikannya. Nah, ini menjadi eksponen imx plus eksponen min imx per 2. Karena sama-sama cos berarti yang kanan eksponen inx ditambah eksponen min inx dibagi 2. Nah, nanti kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini, ya. Jadi ada nilai tertentu nanti di mana menghasilkan ini ya, 2 ini. Nah, terus kalau disederhanakan lagi, kemungkinan akan bisa menjadi seperti ini ya. Jadi setengah 1 plus cos 2 mx kali dx. Nah, di sini m-nya ini punya nilai tertentu. Bisa m-nya itu 0. Nah, kita lihat ya. Sorry, m-nya itu sama dengan n. Bisa m-nya sama dengan n tidak sama dengan 0. Bisa sama dengan m sama dengan n sama dengan 0. Nah, kalau misalkan m-nya tidak sama dengan n, gitu. M-nya tidak sama dengan n. Sebentar. Oke, kalau misalkan m-nya tidak sama dengan n, maka kasusnya itu akan sama seperti pada cos mx sin nx. Nah, nanti bisa diubah menjadi eksponen ikx, sehingga hasilnya itu 0 semua, ya. Nah, sedangkan kalau misalkan m-nya itu sama dengan n dan tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, gitu, maka dihasilkan nilainya adalah pi. Kemudian kalau misalkan m-nya ini sama dengan 0, cos 0 itu kan 1. 1 tambah 1 itu 2 ya. 2 dikali setengah itu 1. Nah, kalau misalkan dimasukkan batasnya nanti jadi 2pi ya. Jadi kalau ada integral cos mx, cos nx ya ini, cos nx ya, salah saya menuliskannya. Di mana m-nya tidak sama dengan n, hasilnya 0. Kalau m-nya sama dengan n tidak sama dengan 0, hasilnya pi. Kalau m-nya sama dengan n sama dengan 0, hasilnya 2 pi. Ya. Oke, selanjutnya untuk sin ya sekarang. Untuk sin. Nah, sin mx dan sin nx dx sama dengan 0. Integralnya dari min pi sampai pi. Jika n sama dengan m, ya. Jika n sama dengan m, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, nanti dihasilkan nilainya adalah pi. Oke. Kemudian ketika m-nya tidak sama dengan ketika m-nya itu tidak sama dengan n. ketika m-nya tidak sama dengan n, maka caranya itu sama seperti cos mx cos sin nx. Jadi diubah ke dalam eksponen ikx. Nah, nanti hasilnya setiap ruas itu juga sama dengan 0 ya. Maka ya hasilnya 0. Ketika n-nya sama dengan m sama dengan 0 gitu, misalnya sama dengan 0, maka cos 0 kan 1 kurangi 1 0 ya. Jadi yang ada nilainya itu ketika n sama dengan m tidak sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0, maka nanti di sini hasilnya adalah pi ya gitu. Sesuai dengan aturan di sini. Oke, seperti itu. Itu untuk aturan matematikanya ya. Nah, ini saya coba pelan-pelan saja. Coba dari sini nanti kalian coba buktikan kembali ini secara lebih detail ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalian buktikan lagi secara lebih detail. Kalian lihat-lihat di buku ya. Kalau saya ini nggak bisa menuliskan secara detail, terlalu panjang gitu. Nah, coba kalian tuliskan secara detail pembuktian dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke, itu jadi tugas pertama ya. Saya kira kalian harus mengerjakan sekarang atau hari ini. Nanti bisa langsung dikumpulkan di Google Drive ya. Cukup ya untuk perkuliahannya pertemuan pertama. Jadi kita tentang mathematical background dulu terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya kita bahas yang lebih tinggi ya. Kalau ini harus bisa dulu, baru kita ke arah yang lebih tinggi. Baik, saya cukupkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.